Cerita kocak, belajar manajemen operasi dari kopi dangdut sampai modi. Pagi itu aku duduk manis di depan laptop, buka buku manajemen operasi, tapi baru buka bab apa itu manajemen operasi, aku sudah merasa bingung setengah mati. Apa sih ini? Kok kayak rumus-rumus matematika ngumpul jadi satu, pikiranku sambil ngaduk kopi. Lagu kopi dangdut mulai mengalun dari speaker kecil. Kopi dangdut. Aku ikut goyangan-goyang kecil sambil mikir kalau strategi operasi perusahaan itu kayak ngaduk kopi dangdut, dia rasanya pas dan bikin nagih ya. Kopi dangdut strategi operasi, cepat produksi lancar dan sampai terlambat, terjaga pelanggan senang hati. Kopi dangdut kopi dangdut mari belajar. Aku kembali menisap kopi sambil ngelirik buku yang penuh istilah asing. Manajemen operasi. Apa ini cuma urusan ngatur-ngatur doang? Atau aku harus jadi super jago matematika? Gumanku sambil garuk kepala. Tiba-tiba suara dari speaker kecil makin keras. Kopi dangdut bikin aku ikut goyang-goyang. Malah nyengir sendiri sambil mikir kalau strategi operasi perusahaan itu kayak ngaduk kopi dangdut. Berarti kita harus bisa atur semua paham dan dengan pas supaya hasilnya mantap.
Coba ingat-ingat kata Pak Adi waktu jelasin, katanya manajemen operasi itu proses merancang, mengelola dan mengawasi produksi barang atau jasa supaya berjalan efisien dan efektif. Tapi di otakku lagi ngantuk, aku bayangin perusahaan itu warung kopi kecil yang harus siapin kopi paling enak dan cepat supaya pelanggan gak kabur. Kayak aku harus bikin kopi ini secepat mungkin tapi rasanya tetap mantap. Jangan sampai pelanggan kecewa dan jangan sampai kebanyakan stok kopi yang akhirnya basi, pikirku. Pas aku lagi serius mikir, tiba-tiba lagu Goyang Nasi Padang masuk menggantikan lagu kopi dangdut di playlist. Ayo goyang nasi padang, goyang nasi padang. Aku langsung angguk-angguk sambil ketawa sendiri. Waduh, ini belajar atau diskotik sih? Tapi ya sudahlah, daripada bosan, aku putar lagu itu terus sambil baca ulang bab strategi operasi perusahaan Pak Adi. Bilang strategi operasi itu kayak rencana gitu supaya perusahaan bisa servis dan menangani persaingan. Kalau di dunia nasi padang itu artinya warung harus punya menu enak, pelayanan cepat dan harga pas supaya pembeli nggak lari ke warung sebelah. Goyang nasi padang, atur strategi biar lancar, produksi cepat tambah rasa, belum siap lekas juga. Pelanggan senang untuk punyakan, ayo goyang nasi padang, jangan sampai ada yang salah, karena harus tegakkan. Efisiensi naik, bisnis maju, hatiku happy. Goyang nasi padang, kalau strategi sudah pas, jangan kompak tanpa henti. Hati maksimal pasti didapat, sukses datang dengan ceria. Ayo goyang nasi padang, belajar sambil beroperasi, strategi operasi biar ujian akan tepat, semangat terus jangan kendor. Aku coba bayangin diriku jadi manajer warung nasi padang, harus bisa atur bahan baku, tenaga kerja, sampai pengantaran supaya semuanya berjalan mulus. Malah aku goyang-goyang ikutan lagu sampai tetangga sebelah nanya, kamu ngapain nih? Lagi nari di kamar. Aku jawab, ini belajar strategi operasi sambil goyang-goyang nasi padang biar pikiran fresh. Dia cuma ngeluh dada. Mungkin mikir aku aneh, lalu aku sadar belajar manajemen operasi ini ternyata seru juga kalau dibumbui dengan musik dan sedikit goyang. Aku masih duduk di meja belajar, buku manajemen operasi di tangan, sambil sekalinya nasi padang sisa semalam. Tapi ini nasi padangnya bukan nasi padang biasa, ini nasi padang yang penuh semangat. Soalnya ini lagu goyang nasi padang tiba-tiba nyetel dari HP, bikin aku ikut goyang-goyang kecil di depan laptop. Goyang nasi padang sambil belajar metode simplex biar dapat nilai juara. Ayo semangat terus, jangan kenal lelah. Tiba-tiba aku nyanyi sambil tepuk-tepuk meja. Tetangga dari sebelah rumah ngintip lewat jendela, mukanya antara bingung dan geli. Goyang nasi padang sambil belajar metode simplex biar dapat nilai juara. Ayo semangat terus, jangan lelah.
itu agak bikin pusing, soalnya ada istilah variabel basis, fungsi, tujuan, batasan, dan matriks-matriks yang rumit. Tapi aku coba bayangin, ini kayak goyang nasi padang, ada gerakan maju, gerakan mundur, geser ke kiri, geser ke kanan, biar semuanya pas dan dapat hasil maksimal. Kayak kita nyusun piring rendang, sambal dan gulai biar rapi di atas nampan. Tapi tiba-tiba HP ku mati karena baterai habis. Aku panik. Astaga, gimana aku mau cek kalkulasi matriks simpleknya tanpa kalkulator. Aku buru-buru ke dapur dan di sana ada mama lagi masak rendang sambil goyang-goyang kecil ikut lagu goyang nasi padang di radio. Goyang nasi padang, ayo semua ikut bergoyang. Santai hati penuh senang bersama teman dan keluarga. Goyang nasi padang, goyang nasi padang, kopi dan meja terjadi. Nasi rendang penuh cita rasa, bikin hati makin bahagia. Ayo goyang jangan malu, biar semua jadi satu, tersenyum dan tertawa. Goyang nasi padang sampai keluar. Goyang nasi padang, goyang nasi padang, biar madang bikin semangat. Hidup ini hati nikmati, jangan lupa bersyukur. Ma, aku butuh kalkulator nih buat belajar simplex, kataku sambil setengah menari. Mama cuma senyum dan bilang kalau nggak ada kalkulator ya pakai jari aja nak. Sambil goyang nasi padang biar pikiran juga fresh. Aku pun mulai hitung manual sambil ikut goyang-goyang. Setiap kali aku nemu angka yang tepat, aku joget kecil sambil teriak, yes, ini dia solusi optimalnya. Tetangga sebelah semakin kaget sampai akhirnya dia ketuk pintu dan bilang, kamu lagi belajar atau bikin pesta dangdut sih? Aku jawab, ini strategi belajar biar gak bosen, sekaligus olahraga tangan. Nggak nyangka tetangga itu malah gabung joget bareng sambil bawa sepiring nasi padang lengkap dengan dendeng balado. Tiba-tiba belajar metode simplex jadi rame sambil goyang nasi padang dan makan-makan. Setelah sukses goyang nasi padang sambil belajar metode simplex, aku pikir wah ini cara belajar paling gokil yang pernah ada. Tapi tiba-tiba buku manajemen operasiku terbuka di halaman persamaan linear. Di situ ada sistem persamaan linear yang bikin aku ngelus dada. Kayak kuda liar yang gak mau jinak. Tiba-tiba dari speaker HP lagu Jaran Goyang mulai terdengar. Jaran goyang, jaran goyang. Sampai
ikut goyang, tapi bukan cuma badan, pikiranku juga berusaha goyang-goyang biar bisa ngerti persamaan linear. Setiap variabel X dan Y aku bayangin seperti jaran atau kuda yang harus digoyang dengan pas biar nggak jatuh. Aku mulai susun baris-baris persamaan seperti menuntun jaran-jaran itu. Baris 1, 2X plus 3Y sama dengan 8, dan baris 2 X min Y sama dengan 1. Aku pegang pensil sambil goyang-goyang kecil seperti adegan jaran goyang. Kadang aku sengaja salah hitung biar kayak jaran yang goyang liar. Terus aku koreksi lagi biar jaran nggak jatuh. Tiba-tiba teman sekamarku masuk dan bilang, "Kamu lagi apa? Kok kayak orang dead sendirian?" Aku jawab, "Lagi nyoba jinakin jaran goyang biar bisa selesai persamaan linear ini." Dia cuma geleng kepala sambil ngakak. "Kalau gitu aku bawain kopi sama nasi padang biar makin semangat goyangnya." Dan bener aja, sambil ngopi dan makan aku jadi makin semangat. Hitungan persamaan linear jadi nggak seram lagi, malah kayak pesta kecil. Aku nyanyi pelan, jaran goyang persamaan linear gampang jadi. Aku mulai susun baris-baris persamaan seperti menuntun jaran-jaran itu melayang. Baris pertama 2X plus 3Y sama dengan 8. Baris 2X dikurang Y plus 1/4. Aku pegang pensil goyang kecil pelan, kayak jaran goyang bukan mulai tenang. Matematika ini jadi asik dan tenang. Sambil goyang-goyang melupakan memanjang cari nilai X dan Y. Terus ketemu kakak dan bilang, "Kak, jangan sampai keliru. Simplex penting saya dengan indah goyang hatiku senang." Aku pegang pensil goyang kecil kayak jaran goyang aku mulai tenang. Matematika ini jadi asik dan tenang. Sambil goyang-goyang rumus kepala panjang, baris-baris selesai jauh tentang. Dengan jaran goyang belajar makin tenang. Sama aku siap ujian untuk semangat nilai juara. Ketika masuk ke bab strategi operasi perusahaan, aku benar-benar bingung. Materi berat banget, penuh dengan istilah-istilah seperti efisiensi, kapasitas, produksi, pengendalian kualitas, sampai manajemen rantai pasok. Kepala rasanya kayak mau meledak. Lalu aku putar lagu Jangan Goyang supaya suasana belajar jadi lebih santai. Jangan goyang mulai mengalun. Aku coba pikir strategi operasi itu kayak jalan goyang yang harus bisa mengatur langkah dengan tepat supaya perusahaan gak oleng dan tetap maju. Jalan mulai mengalun. Aku coba pikir dalam hati yang tenang. Strategi operasi harus tepat sampai supaya perusahaan tak oleh maju terus jalan. Jalan goyang aku berikan. Jangan sampai salah strategi mantap jalan goyang. Biar lancar terus berkembang. Strategi langkah selalu teratur. Rencana kerja jadi lebih teratur. Kayak jalan goyang jadi seimbang. Perusahaan maju tanpa hambatan. Jalan goyang aku dan jangan sampai salah strategi mantap jalan goyang. Biar bisnis tak terus berkembang. Dengan strategi yang pas dan mantap, perusahaan maju berkembang. Jalan goyang jadi inspirasi. Kalau langkah jalan goyangnya nggak tepat, bisa-bisa jatuh kan? Pikirku sambil mulai goyang-goyang badan kecil. Malah terseret ikutan joget. Sampai nggak sadar aku melompat-lompat seperti kuda liar. Tiba-tiba terdengar ketukan dari kamar sebelah dan suara bapak menanyai, "Nah, itu belajar atau diskotik sih?"
Aku lihat kamu di kamar, goyang-goyang terus sambil dengar lagu. Kopi dan yang semua ada, belajar atau diskusi aku jadi itu berdiri suaramu lantang jogetmu asing, tapi aku tahu kamu serius. Walau gayamu kadang bikin aku geli. Aku di depan tapi musik. Bapak cuma geleng kepala sambil bilang, ya sudah, yang penting jangan sampai lupa tugas dan materi ya. Aku tertawa kecil dan langsung ambil buku mencoba hubungkan antara lagu dan materi. Aku bayangkan strategi operasi sebagai pengaturan langkah jalan goyang yang harus rapi. Produksi harus tepat waktu, kayak irama goyang yang pas. Kualitas produk harus terjaga seperti kuda yang kuat dan tidak pincang. Pengelolaan bahan baku harus efisien, ibarat menyiapkan pelana dan tali. Kekang yang pas. Sambil terus joget pelan, aku catat poin-poin penting supaya nggak lupa. Ternyata belajar strategi operasi pakai jam goyang bisa bikin otak lebih santai dan materi lebih nyantol di kepala. Setelah itu aku bilang dalam hati, strategi operasi itu memang seperti jam goyang. Kalau nggak diatur dengan baik bisa bikin perusahaan oleng. Tapi kalau asik kita bisa goyang bareng sambil maju. Waktu belajar tentang penugasan, aku pasang lagu Sayang Via Valen biar semangat. Soalnya tugas-tugasnya ribet dan harus tepat sasaran. Sayang, aku sayang kamu. Aku nyanyi pelan sambil mengatur tugas-tugas dengan metode penugasan yang bikin kepala cenat-cenut. Sayang, aku sayang kowe, hati iki mung kagum siramu, ora bakal lali janji tresna iki sakalawe. Sayang, aku sayang kowe, tanpa kowe aku ra iso tansah ngerteni kowe. Ati iki mung kanggo kowe, nanging ado rasane sepi, nanging tresna tak tersampuni. Kowe cak ayu ning ati aku, siramu aku setia, sayang aku sayang kowe. Tanpa kowe aku ra iso tansah ngerteni kowe. Bali ati iki tanpa kowe. Sayang, ojo lali aku, tresna iki ora bakal mati. Nanti kapan wae aku kecil, sayangku tresna kowe. Saking sayangnya sama nilai, aku jadi tambah fokus supaya setiap tugas ditempatkan ke orang yang paling tepat. Kayaknya jodoh yang pas dan serasi. Misalnya tugas desainku kasih si A yang jago gambar, tugas administrasi ku kasih ke si B yang rapi, dan tugas pemasaran ke si C yang pinter ngomong. Tapi kadang aku kebingungan, si A bisa nggak ya deadline tugas banyak, kalau si C lagi sibuk gimana dong? Aku coba pakai debot tugasan dan mati biar nggak salah tepat, kayak cek kecocokan jodoh. Sambil dengerin lagu aku joget-joget kecil, tapi jangan sampai salah tepat. Tugas nanti jadinya kayak sayang-sayang salah pilih. Ada momen lucu waktu aku salah kasih tugas ke teman yang
lagi libur, dia malah balas WA, aku lagi libur, jangan kasih tugas dong sayangku. Aku cuma ketawa, maaf aku terlalu sayang sama nilai sampai lupa kamu libur. Belajar metode penegasan sambil dengerin, sayang jadi nggak bikin pusing, malah makin asik. Aku yakin kalau tugas ini ditempatkan dengan tepat, hasilnya akhirnya pasti juara. Tentang Pia Valen dan gaya transportasi. Belajar bab biaya transportasi ternyata bikin aku ngos-ngosan. Ada metode NWCR, less cost, from stepping stone sampai modi. Yang namanya aja susah diucapin. Aku terlalu meraih bintang Pia Valen supaya semangat belajar makin tinggi. Meraih bintang, gapai mimpi. Ayo semangat, jangan berhenti. Aku nyanyi sambil hitung ongkos dan rute pengiriman barang. Rasanya kayak lagi lomba lari estafet. Setiap langkah harus dihitung biar nggak salah jalan dan buang biaya. Aku bayangin diriku sedang membawa bendera kemenangan sambil lari menuju hasil optimal. Aku hitung ongkos pengiriman, cari rute paling murah dan tepat supaya barang sampai tujuan tanpa biaya dan membengkak. Meraih bintang, gapai mimpi, ayo semangat jangan berhenti. Ngomong itu dan ongkos kirim, biar usaha makin maju gemilang. Metode diva, Kos dan mobil semua aku pelajari dengan tekun supaya hasil usaha tanpa dan perusahaan aman. Meraih bintang, gapai mimpi, ayo semangat jangan berhenti ngitung. Usaha makin maju gemilang, biar usaha lancar dan sukses. Kerja keras dan teliti, semangat para, aku yakin pasti meraih bintang. Setiap kali berhasil menemukan solusi yang lebih murah, aku langsung joget kecil sambil teriak, yes, ini dia biaya transportasi hemat. Tapi kalau salah hitung, aku malah nyanyi sambil ngeluh. Ah, kok malah mahal sih? Takut aku. Tapi lagu Meraih Bintang selalu bikin aku semangat. Balik lagi buat nyoba. Aku yakin aku bisa kuasai bab ini. Aku benar-benar bisa meraih bintang di ujian nanti. Setelah nyanyi Meraih Bintang sambil joget, aku langsung fokus ke metode-metode biaya transportasi yang bikin kepala cenut-cenut. Metode paling simpel buat cari solusi awal biaya transportasi. Caranya mulai dari pojok kiri atas tabel, lalu dialokasikan sebanyak mungkin sesuai kapasitas dan kebutuhan. Mulai dari pokok kiri atas gedung 1 ke toko A, alokasi 50 sesuai demand toko A, sisanya lanjut ke sebelahnya. Mulai dari pojok kiri atas, goyang satu kirim ke toko
bantu, dia terlalu terbantu. Yang berdiri 50, ke toko dan jangan ragu. Dan dia ikut serta bantu perusahaan makin maju. Goyang ayo baiklah kasih, barang sampai pelanggan senang hati. Udah 2 dan 3 siap bantu, biar toko-toko semua terbantu. Dengan metode yang tepat, pengiriman lancar tanpa hambatan. Goyang alokasi semangat terus, bisnis maju hati pun terpuas. 2. Metode Let's Cost. Pilih biaya transportasi paling murah di seluruh tabel dan alokasikan sebanyak mungkin. Lalu hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Ulangi sampai semua demand terpenuhi. Cari biaya paling murah di seluruh tabel transportasi, alokasikan sebanyak mungkin biar biaya tetap hemat sekali. Goyang-goyang ayo goyang gasos, pilihan yang murah supaya nggak rugi. Hapus baris atau kolom yang penuh, ulangi terus jangan penuh. Jangan lupa cek lagi biaya supaya alokasi paling tepat. Metode ini bantu perusahaan biar untung makin berlipat. Goyang goyang goyang, ayo goyang lesos, pilih yang murah supaya nggak rugi. Hapus baris atau kolom yang penuh, ulangi terus sampai dengan penuh. Dengan cara yang benar, pengiriman jadi efisien, bisnis saya dan berkembang, karyawan semua senang. Goyang goyang ayo goyang lesos, pilih yang murah supaya nggak rugi. Hapus baris atau kolom, ulangi terus sampai dengan terpenuhi. Metode lesos selalu tepat, bantu perusahaan makin kuat. Goyang lesos semangat kerja, bisnis maju hati pun lega. 3. Metode VAM Vogel Affirmation Method. Lebih rumit tapi hasilnya biasanya lebih optimal. Hitung selisih 2 biaya termurah di tiap baris dan kolom. Pilih yang punya selisih terbesar lalu alokasikan sebanyak mungkin di biaya termurahnya. 4. Ada metode stepping stone. Ini metode untuk mengevaluasi solusi awal dari NWCR, Let's Cost atau VAM. Cek apakah ada peluang pengurangan biaya dengan cara melangkah ke jalur alternatif. 5. Metode MODI atau Modification Distribution Method. Metode ini mirip stepping stone tapi pakai perhitungan matematika untuk mengecek dan mengoptimalkan biaya. Pak Dwi punya 3 gudang, 3 toko, semua tempat barang dengan biaya dan kapal
kapasitas. Kita hitung alokasi tepat, mulai dari gedung 1 ke tokong A, alokasikan 50 unit. Sisa sampel yang masih ada 20, lanjut ke toko B kita 20. Terus sampai terpenuhi semua demand, tak terlewati metode NWCR Andalan biar kiriman saja sasaran. Mulai dari gedung 1 ke toko A, alokasikan 50 unit. Sisa supply masih ada 20. Lanjut ke toko B, kirim 20. Dengan cara yang teratur, perusahaan makin maju. Barang sampai tepat waktu, bisa lancar, tidak ragu. Mulai dari gedung 1 ke toko A, alokasikan 50 unit. Sisa supply masih ada 20. Lanjut ke toko B, kirim 20. Pak Dwi hitung dan tahu semuanya dengan semangat dan ketelitian. NWCR bantu sukses usaha, alokasikan kemenangan. Salah satu alokasikan bisa biaya transportasi membengkak dan Pak Dwi nangis dengerin meraih bintang sambil nyari solusi baru. Bab 7 Bang Toib dan Aku Bukan Bang Toib. Pas ujian makin dekat, aku dengerin lagu Bang Toib dan Aku Bukan Bang Toib. Aku jadi ingat Pak Adi yang nyuruh jangan malas dan rajin belajar. Tapi aku bilang sama diri sendiri, aku bukan Bang Toib yang malas-malasan. Aku bakal belajar giat biar lulus. Bang Toib, mahasiswa malas-malasan, tugas numpuk, kuliah deteran. Bang Toib, ayo bangun semangat, bangun pagi telah terus, menjadi tugas malah ditunda. Bikin ujian makin pusing, tapi masih ada maunya tidur. Bang Toib, mahasiswa suka malas-malasan. Tugas numpuk, kuliah keteteran. Bang Toib, aku bangun semangat. Dosen bilang harus rajin, tapi ku malah rebahan. Ini lulus dengan nilai, tapi tak jadi dosa. Bang Toib, mahasiswa suka malas-malasan, tugas numpuk, kuliah keteteran. Bang Toib, ayo bangun semangat. Ayo Bang Toib, jangan malas, belajar giat, raih cita-cita. Mahasiswa harus pintar dan rajin. Biar mahasiswa semakin Bilang. Aku bukan Bang Toib yang malas-malasan. Aku bakal belajar giat biar lulus ujian. Tugas menuntut kalian, aku patah semangat karena aku ingin masa depan yang cerah. Aku bukan Bang Toib yang malas-malasan. Aku akan terus berusaha dan pantang menyerah. Walau sulit aku tetap semangat, biar mimpiku jadi kenyataan yang indah. Dosen sudah beri arahan dan nasihat aku dengan baik agar tak salah langkah.
buku terbuka, aku baca menuturkannya sambil nyanyi lagu semangat membara. Aku bukan Bang Torik yang malas-malasan. Aku akan terus berusaha dan pantang menyerah. Walau sulit, aku tetap semangat. Biar mimpiku jadi kenyataan yang indah. Aku bukan Bang Torik yang malas-malasan. Dengan doa dan usaha aku pasti berhasil. Semua rintangan akan ku hadapi karena aku jadi yang terbaik. Nah, pas bab terakhir yaitu metode modi, aku dengar lagu kemesraan yang syahdu. Aku pikir biarpun ini bab terakhir dan paling ngejelemet, aku harus rasa kemesraan dulu sama rumus-rumusnya supaya paham. Setan aku. Dekat benar. Dalam hari Ku duduk sendiri, malam ku duduk sendiri, membaca buku, belajar dengan hati. Kemesraan ilmu dan semangat berseri. Belajar makin malam, aku selingi dengan lagu-lagu pop Iis Sugianto yang penuh semangat seperti Tamu Tak Diundang, Payung Hitam, Cinta Itu, dan Selamat Malam. Bersenang tanpa diundang, datang malam datang pagi, kapan selesai aku tak tahu. Kerjakan sambil ngelus dada, tugas tak diundang, bikin aku pusing, deadline makin dekat. Aku makin bingung tapi harus semangat. Jangan sampai tumbang biar baru sukses di ujian. Strategi operasi jadi momok, rumus-rumus banyak bikin galau. Tapi aku tetap berusaha sambil nyanyi lagu semangat. Tugas tak diundang bikin aku pusing. Deadline makin dekat aku makin bingung. Tapi harus semangat, jangan sampai tumbang. Biar nilai bagus, sukses di ujian. Tugas datang tanpa diundang, tapi aku tetap berjuang.
Dengan doa dan usaha akan kurai masa depan. Buka buku di bawah hujan, belajar keras walau badan lelah. Tugas datang tak pernah henti, tapi semangat takkan pernah redup. Payung semangat lindungi aku dari rasa malas dan jenuh melanda. Ku terus maju walau gelap datang, biar cita-cita takkan hilang. Rumus dan strategi ku ingat semua, dengan sepenuh hati walau ujian makin mendekat. Ku yakin bisa ku jalani, payung semangat lindungi aku dari rasa malas dan jenuh melanda. Terus maju walau gelap datang, biar cita-cita takkan hilang. Dengan payung semangat di tangan, kuarungi semua tantangan. Belajar keras untuk masa depan, sesenang hidup tunjangan. Di hati bakar jiwa, ku terus berbagi walau gelap datang menyapa. Ku tak akan berhenti, semangat itu membuat terus maju dan berjuang walau sulit tidak bisa. Akan kurai supaya kita diterima, semangat jalani dengan tekad yang waras. Semangat itu membuatku terus maju dan berjuang walau tidak kita bisa. Mimpi akan kurai semangat dan doa. Ku gerakkan dirinya depan akan belajar rasa manusia. Sukses pasti nanti sana. Selamat malam, Mulai belajar, buku terbuka
menyapa semangatku, takkan pernah padam. Selamat malam, ayo terus maju. Jangan berhenti walau gelap datang, biar besok ku bisa tersenyum, raih mimpi yang sudah ku nanti. Beranimu ku coba pahami, setiap kata jadi semangat diri. Walau malam sunyi dan sepi, hatiku penuh dengan harapan. Selamat malam, ayo terus maju. Jangan berhenti walau gelap datang, biar besok ku bisa tersenyum, raih mimpi yang sudah ku nanti. Selamat malam, semangat belajar, ku percaya akan hari esok. Dengan doa dan usaha keras, ku kan gapai segala cita. Sambil ngulang rumus, aku juga pasang lagu Melayu Pontianak yang bikin suasana makin santai tapi fokus. Lagu-lagu seperti Bujang Pontianak, Putri Melayu, Kenangan Lama, dan Rindu di Bujang. Gitu aja. Bujang Pontianak, hati penuh semangat, belajar diraih cita-cita. Walau jangan kerjakan di rintangan, ku yakin pastikan ku lewati. Bujang Pontianak terus melangkah, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Walau susah dan penuh cobaan, semangatku takkan pernah padam. Buku dan catatan dengan keras, belajar malam dan siang hari, demi masa depan yang gemilang, jalani dengan penuh harapan. Bujang Pontianak terus melangkah, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Walau susah dan penuh cobaan, semangatku takkan pernah padam. Bujang Pontianak semangat membara, berjuang keras hari bangsa. Dengan doa dan kerja keras, tercapai negeri mulia. Bisa pakai mic. Siswa manajemen Panca Bakti, belajar tekun raih cita-cita. Di kampus tercinta kami berkarya, masa depan gemilang menanti kita. Semangat mahasiswa terus berkarya, jangan lelah walau tantangan ada.
bisa raih sukses. Lawan seperjuangan selalu sama, bangun tangan pasangan, FEB Pancabakti jadi saksi nyata. Jangan lelah walau tantangan ada, dengan ilmu dan kerja keras kita pasti bisa raih sukses. Mahasiswa manajemen dan berjanji jadi insan cerdas berprestasi, dengan hati dan tekad membara, FEB Pancabakti selalu di jiwa. Hari ujian pun tiba. Aku masuk ruang ujian sambil pasang lengkap lagu-lagu tadi di hati. Mulai dari kopi dangdut sampai modi, aku ingat semua. Pas soal metode simplex, aku bilang dalam hati, ini gampang, tinggal goyang nasi padang aja. Soal biaya transportasi, aku jawab sambil senyum. Form ini kayak sayang-sayangnya Via Valen, harus dipilih yang terbaik. Dan saat ujian selesai, aku yakin nilai bakal meraih bintang. Nggak jadi Bang Toyik yang gagal. Musik. Ayah. Hari ujian pun tiba, aku siap berjuang masuk ruang ujian. Dengan hati tenang tulis lagu ku putar dalam dada, dari kopi dangdut sampai mendengar semua rumus dan strategi ku hafal dengan baik. metode simplex gampang, tinggal goyang nasi padang. Soal biaya transportasi Form ini kaya sayang saya Via Valen, Harus dipilih yang terbaik. Aku yakin menang ujian selesai. ku yakin hasil terbaik. Dengan doa dan usaha ku gapai mimpi bintang. Kami akan memberikan kesan-kesan selama belajar dengan Pak Adi dan untuk kedepannya, yaitu belajar manajemen operasi bersama Pak Adi sangat menyenangkan dan membuka wawasan. Materi yang awalnya terasa rumit jadi mudah dipahami karena cara mengajar Pak Adi yang jelas, sabar dan penuh contoh nyata. Harapan semoga ilmu yang kami pelajari bisa bermanfaat di dunia kerja. Terima kasih Pak Adi atas bimbingan dan inspirasinya. Semoga Bapak sehat selalu dan terus menginspirasi mahasiswa lainnya.